Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ditiru ya. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi. Boleh. Alhamdulillahilladzi. Alhamdulillahilladzi. Bini'matihi tatimmus salihat. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammad ibni Abdillah miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'du. Yang saya muliakan jajaran Yayasan Cahyaningati, Takmir Masjid Cahyaningati, dan semua pengurus Cahyaningati, Bapak Ibu sekalian, dan para jamaah sekalian, saudara-saudara yang insya Allah kita semua akan terangkat derajat kita ke makom yang terpuji, insya Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Kebiasaan saya kalau ngisi ini dengan suara lantang, keras, nyaring, tidak pada sore ini. Kenapa? Ngeman, ngelak. Tapi paling suka gitu. Saya itu paling suka ceramah kalau sore gini. Kenapa? Puncak kengelaan akan terobati dengan al-fuqo. Ya, bicara ini apa? Ada sebuah hadis sahih. Ini penting untuk kita dicermati dan diamalkan, gitu. Ada sebuah hadis bunyinya begini. Ma min muslimin. Ia adalah seorang muslim, termasuk pulau panjenengan. Yasumu, yang berpuasa. Wa yaqulu inda iftarih, dan berdoa di saat dia berbuka. Ya, berdoa apa? Lah ini. Coba didengarkan dengan baik nih gini doanya. Ya adim, ya adim, la ilaha ghairuk, ighfirli adzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illal azim. Itu doanya yang diajarkan Nabi di saat berbuka. Apa fadilahnya? Lanjutan hadisnya, illa kharaja min dunubihi kayaumin waladat su'ummuh. Melainkan muslim yang seperti itu keluar dari dosa-dosanya seperti anak yang baru dilahirkan dari rahim ibunya, dengan doa seperti tadi. Makanya nanti saya tuntut lu pade tinggal ngaminin doang ya. Jadi diaminin, nanti diaminin. Cuma saya ingin kasih tahu dulu, di Indonesia khususnya Jawa Timur ini banyak yang misunderstanding, salah paham penempatan doa. Contoh yang salah. Begitu adzan dikumandangkan ya, sambil kita jawab, kita kemudian juga berdoa. Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahim. Terus mari ngono dibatalkan. Ini salah penempatan doa. Bagaimana tuntunan yang benar, khususnya untuk generasi Z ini? Batalkan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Gelak. Tambah apa itu? Kurma yang manis-manis kan? Sunnahnya. Biar stamina yang loyo kembali pulih. Entah kalau di rumah ndak punya kurma, ya bisa manisnya semangka,
Kalau ndak punya buah, ya barangkali manisnya kolak. Kalau ndak punya sama sekali, ya air putih dikasih gula. Nah, yang penting manis, ada nilai sunnahnya. Minum, gelap. Nah, habis dibatalkan itulah kita berdoa. Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Jadi doa itu setelah dibatalkan. Banyak orang belum apa-apa sudah terima kasih Allah yang telah memberikan buka. Saya telah berbuka. Cari malaikat, kapan berbuka? Om turun dibatalno. Itu salah menempatkan doa. Jadi ngaji gini ini biar sesuai dengan tuntunan yang benar. Baiklah, saudara-saudara, ini sesuai dengan tema yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia melalui medsos. Saya katakan seluruh penjuru dunia itu karena dunia sekarang ya dunia medsos. Teman saya yang di Australia sekarang lagi baca live streaming, lagi nonton gue. Masya Allah, sekarang dunia ya, seolah-olah tak selebar daun telinga. Jadi dunia ini ya sempit sekali. Jadi bisa menonton live streaming. Sekarang ini live streaming saya. Tapi selain di panitia juga di FB gue. Dah ya, kita siap materinya. Judulnya membangun karakter generasi Z atau Gen Z. Gen Z dibaca Gen Z. Hadirin yang saya muliakan, terinspirasi dari istilah Muslim ya, karakter building. Ini yang dulu pernah disampaikan dalam sebuah seminar oleh Sheikh Hasan Al-Banna di Al-Azhar University di Mesir. Itu cara membangunnya itu yang harus diperhatikan itu ada 10. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ada berapa? 10. Atau dengan kata-kata begini, generasi Z ya atau Gen Z yang bisa dibangun karakternya itu ya, siapa? Generasi Z atau Gen Z yang memiliki 10. Nah, nanti setelah kita paparkan, renungi, aku masuk apa ora? Saya masuk di dalamnya apa tidak? Itu yang bisa jawab dirinya sendiri. Yang pertama, Gen Z yang bagaimana yang bisa dibangun karakternya itu? Salimul aqidah. Ini yang pertama, salimul aqidah. Akidah yang bersih dari kemusyrikan, dari kesyirikan, dari akidah-akidah yang tidak terkontaminasi dengan hal-hal yang merusak akidah kita. Oleh karena itu hadirin, hati-hati sekarang ya, belajar ilmu kadang tidak semakin dekat dengan Allah, tapi semakin jauh. Contoh, kemarin ada ibu guru SMA yang curhat ke saya. Soalnya banyak di antara muridnya di kelasnya itu semakin hari tidak semakin dekat dengan Allah, malah dia menentang sholat 5 waktu. Hanya gara-gara sikomo lewat. Bukan. Ya, gara-garanya diperkenalkan dengan yang namanya filsafat. Satu, saya menjadi teringat di sebuah perguruan tinggi Islam ternama di Yogyakarta. Ya, gara-gara pelajaran filsafat dia tidak sholat, dia meninggalkan sholat, dia tarikus sholat, dia tidak lagi dekat dengan Allah
tapi semakin jauh dari Allah. Na'udzubil. Kok benar yang disampaikan Rasulullah itu? Manis dada ilman lam yasdad hudan minallah illa bu'da. Siapa yang bertambah ilmu pengetahuannya tapi tidak bertambah hidayah dari Allah, justru dia akan semakin jauh dengan Allah. Semoga kita dilindungi oleh Allah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah. Allahumma amin ya rabbal alamin. Saudara-saudara, maka untuk membangun karakter Gen Z ke depan, yang perlu dipertahankan sesungguhnya adalah akidah kita. Jangan sampai ternodai dengan keyakinan-keyakinan di luar syariat agama kita. Itulah yang disebut pertama, yang pertama dari 10 itu adalah salimul aqidah. Akidah yang bersih, akidah yang selamat. Paham sampai di sini? Baik. Tetaplah berakidah ahlus sunnah wal jamaah. Jok neko-neko. Yang kedua, generasi Z atau Gen Z yang bisa dibangun karakternya itu yang bagaimana? Yang kedua, sahihul ibadah. Yang ibadahnya benar. Ibadahnya sesuai dengan juklak petunjuk pelaksanaan teknis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paham gak? Apa yang kedua? Sahihul ibadah. Kalau yang pertama salimul aqidah, yang kedua sahihul ibadah. Ibadahnya sahih, ibadahnya tepat, ibadahnya benar, termasuk ibadah puasanya benar. Ngerti syarat sahnya. Coba tak potong dulu yang 10 ini, baru saya sampaikan. Generasi Z, Gen Z ini harus ngerti, harus tahu syarat sahnya puasa. Syarat sahnya puasa. Apa itu? Yang pertama ada 7 syaratnya, ya. Ada berapa? Ada 7. Yang pertama, al-islamu. Dia harus Islam. Jadilah sampean di tetangganya kok ada yang enggak puasa, jangan terlalu heran. Barangkali dia masih kafir. Oh, mboten Ustaz, KTP-nya Islam kok. Oh, kalau begitu tengok syarat sahnya puasa yang kedua. Apa syarat sahnya puasa yang kedua? Wal bulu, sudah berbulu. Bukan, balik. Mohon maaf, wal bulu sudah balik maksudnya. Nah, kata-kata balik menurut Rasulullah minimal orang bisa dikatakan balik, anak bisa dikatakan balik kalau kata Rasulullah minimal wis paham kanan kiri. Paham ya? Nah, sekarang ini banyak yang belum balik. Di jalanan letting kanan belok kiri, di jalanan letting kiri belok kanan. Leres. Kita bingung yang di belakangnya. Cuma bisa gerundel di hati. Oh, turun balik. Padahal wis towe. Dulu nuduhnya mak-mak yang begitu. Tapi sekarang bapak-bapak juga banyak. Letting kanan belok kiri. Bingung yang di belakang. Anak-anak sekalian, saudara-saudara. Kemudian ditanya, oh enggak Pak, dia itu balik. Oh ya sudah. Kok enggak puasa? Oh, coba kita lihat. Kita tengok lagi syarat ketiga. Apa kira-kira? Wal aqlu. Berakal sehat. Ono sehat ya Mas? Berakal sehat. Kok enggak puasa? Ya enggak usah heran, barangkali rotok-rotok setting.
Barangkali rada-rada miring. Terus terang terus. Wong gendeng lek dipaksa poso ngamuk pasti. Betul ya? Makanya barangkali ya. Ya. Gila. Jadi syaratnya harus berakal sehat. Oh mboten dia sehat kok. Oh, barangkali syarat keempat. Apa itu? Syarat keempat itu wal qudratu 'ala shaumi. Ada kemampuan untuk berpuasa. Wal qudratu 'ala shaumi. Ada kemampuan untuk berpuasa. Jadi jangan pernah maksa orang yang tak mampu. Misalnya umurnya sudah 126. Misalnya ono wong tua umurnya sudah 126. Sudah lemah lunglai tak berdaya, ngono dipaksa. Yo nggak kuat. Bisa-bisa dead. Tak boleh dipaksa. Atau hamil dan menyusui, lemah, dalam keadaan lemah, semakin lemah. Jangan dipaksa. Jadi harus ada kemampuan untuk berpuasa. Kok dia mampu Ustaz? Oh mampu. Kok tidak puasa? Tengok lagi syarat kelima. Al-mukim laisa musafir. Dia mukim bukan musafir. Kalau musafir kan bisa nawar. Ya. Karena maridon aw ala safarin fa'idatu min ayamin ukhor. Kan gitu Qur'annya. Man kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. Misalnya, siapa yang di antara kalian yang sakit atau bepergian, silakan diqodoi, diganti di hari-hari yang lain. Itu Qur'annya begitu. Harus mukim, bukan dalam kondisi musafir. Lah, kemarin kata-kata musafir ini sudah disalah-artikan. Saya beli celana di Citra sana, yang sekarang jadi Matahari, ya, di timurnya Lun-Alun. Paham dah ini? Pernah ke Lun-Alun? Ya. Depannya Masjid Jami. Ya, ada Lun-Alun kan? Nah, saya pulang dari beli celana biasa. Zuhur itu sudah lik-malik. Salatu wassalamu alaik. Itu namanya lik-malik. Akhirnya saya meremen-meremen menuju Masjid Jami, mau sholat zuhur. Nyampe lah di pojok itu ada pohon beringin, depannya Hotel Pelangi 1, betul ya? Pojok ada beringin. Begitu saya minggok kanan mau menuju masjid, di situ ada wong dodolan es. Dan begitu saya minggok, pas ketemu orang lagi entek separuh gelas gede itu. Zuhur ini, Masya Allah. Dia kenal saya kenal dia. Akhirnya dia gemeteran. Langsung spontan saya tanya, loh Pak, nggak puasa? Mboten siam jenengan? Saya bilang gitu. Waduh, gemeteran dia. Anu Ustaz, cari alasan. Lah kok tepak nemu alasan. Alasannya itu, kula niku wau musafir Ustaz. Oh musafir. Saking bundi wau jenengan Pak? Saking dinoyo. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rupanya bapak ini mau beli es di Dinoyo, takut ketemu anaknya. Tadi naik mikrolet menuju Lun-Alun. Musafir dulu. Ya Allah. Jangan menyalahartikan musafir. Bahasa Jermannya itu ancur bisa telur, tekor bisa pentol. Jangan. Ini namanya menyalahartikan arti musafir. Yang kelima apa? Yang kelima, yang keenam ya. Yang keenam, tohirun anil haidi wan nifasi. Suci dari haid dan nifas. Syarat sahnya puasa. Puasa sudah dari sejak fajar wati sampai
jam 4 sore dadak keluar darah haid, maka batal secara hukum. Ya, tapi selama beberapa jam itu dapat pahala. Jangan diartikan tidak dapat pahala. Ya, kan haid itu, keluarnya darah haid itu bukan karepe wong wedok, tapi karepe Gusti Allah. Ya, jangan khawatir, ada nilainya. Fama ya'mal misqala dzarratin khairan yara. Sekecil apapun perbuatan baik itu pasti akan melihat balasannya. Baik, saudara-saudara, itu yang ke-6. Yang ketujuh dari syarat sahnya puasa. Tadi kan judulnya Shahihul Ibadah ya, biar tahu. Apa itu? An-niyatu, niat. Katanya Imam Syafi'i, niatnya harus setiap malam, gitu. Tapi kecuali malam pertama. Kemarin itu saya pas ngimami di masjid besar di daerah Patimura sana, saya ngimami pertama itu. Akhirnya niatnya setelah witir saya menuntun jamaah dengan taklid kepada Imam Malik. Gimana? Niatnya beda kalau pertama itu. Niat sebulan penuh. Khawatir, takut ada lupanya. Tapi setelah itu hari-hari berikutnya niat biasa. Nah, gimana niat pertamanya? Nawaitu sauma syahri Ramadhani hadhihi sanati min awalihi ila akhirihi taqlidan lil imami malikin fardhan lillahi ta'ala. Taklid kepada Imam Malik yang memperbolehkan niat sebulan penuh. Kata dia, pun kembali ke bagaimana membangun karakter Gen Z. Nah, yang kedua apa tadi? Ulangi. Shahihul ibadah, betul. Yang pertama salimul aqidah. Salimul aqidah. Ingat-ingat ya, salimul aqidah. Yang kedua shahihul ibadah. Betul ibadahnya. Sholatnya, puasanya, zakatnya, hajinya, ibadahnya sesuai dengan tuntunan syariat. Yang ketiga, generasi bukan lain lagi nih sudah ya. Ini kembali ke membangun karakter. Yang pertama salimul akidah, yang kedua shahihul ibadah. Nah, yang ketiga matinul khuluq. Apa? Matinul khuluq. Ada yang ngerti maknanya matin di Asmaul Husna? Ya matin, ya matin, ya matin. Apa, Dek? Ini di Asmaul Husna itu loh. Ya matin, zat yang maha. Ya matin. Apa? Lah, dulu nggak ngerti, sekarang lupa. Oh. Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Ya matin itu zat yang maha kokoh. Makanya kalau yang ketiga ini matinul khuluq, berarti berbudi pekerti, berakhlakul karimah yang kokoh. Ini generasi Gen Z yang bisa dibangun karakternya itu generasi Gen Z yang berakhlak yang kokoh. Berakhlak yang kokoh, berakhlakul karimah yang kokoh. Anak-anakku sekalian, ini diingat yang ketiga ini. Diingat betul yang ketiga ini. Apa nak? Matinul khuluq. Yang pertama salimul aqidah. Ingat-ingat betul ini. Salimul aqidah. Yang kedua shahihul ibadah. Yang ketiga matinul khuluq. Ini cara membangun karakter generasi Z atau Gen Z. Harus itu dulu diperhatikan betul itu ya. Ada pada itu, ada pada diri kita. Nah, jadi yang ketiga adalah matinul khuluq. Untuk apa berilmu tinggi? Untuk apa titelnya renteng-renteng? Kalau tidak punya totok romo, tidak pernah sayang pada yang muda, tak pernah hormat kepada yang lebih tua. Untuk apa berilmu? Betul ya? Nah,
totok kromo itu penting, saudara-saudaraku. Untuk apa titelnya mahasiswa? Kuliah di 2 tempat, di 2 perguruan tinggi, tapi kurang ajar nang ibu bapaknya. Nggak bisa. Nggak bakalan mulia uripe. Ora bakalan mulia uripe. Betul ya? Nah ini yang ketiga, berakhlak yang kokoh, berbudi pekerti yang kokoh. Ini apa namanya, cara membangun karakter Gen Z. Yang ketiga, dilihat akhlaknya. Yang keempat, qawiyul jismi. Apa itu? Jasmaninya kuat. Sampai lihat itu, ada orang jasmaninya loro-loron, enggri-enggrian, kata orang Malang. Enggri-enggrian itu ya loro-loron. Titik-titik udunen. Kadek sekali udunen 5, jebrot 3 kari loro. Dijak jamaah males, dijak ngaji jam ngeten niki males. Kenapa? Loro-loron. Apa maneh melek bengi mau tahajud nyaris tak terdengar. Tidak mungkin terjadi karena loro-loron. Loh, ngono iku ora iso dibangun karakternya. Makanya sunnahnya kita menjaga kekuatan fisik. Ya, anak-anak muda ini olahraganya jaga kesehatan. Lek perlu daftar nge-gym. Di Dinoyo itu ono Kowode, atau di daerah sampean di mana saja nge-gym. Ngerti nge-gym? Angkat-angkat watu. Kalau ndak punya besi. Oh puai, timbo di semen, kasih besi, angkatan di omai, nge-gym di omah. Ya. Atau kursi angkatan. Podo wae. Anggap aja tempat nge-gym istimewa padahal di omai. Jadi menjaga kesehatan itu luar biasa. Kenapa kira-kira? Karena hidup ini amanah. Jangan mendolimi dirinya sendiri. Qad dzalama nafsahu. Jangan dolimi diri kita sendiri. Sanggup? Insya Allah. Jaga kesehatan. Jaga kesehatan jasmani kita. Karena hidup adalah amanah dari Allah. Amanah. Hidup ini amanah dari Allah. Harus kuat. Bagaimana mau dibangun karakternya? Lek loro-loroan. Orang sakit-sakitan itu dijak mikir blank. Apalagi dijak rapi. Waduh, gak mikir ya. Paham ya? Anak-anakku sekalian, saudara-saudara, ini yang keempat. Apa tadi? Qawiyul jismi. Yang ketiga, matinul khuluq. Yang kedua, sahihul ibadah. Yang pertama, salimul aqidah. Wah, cerdas ini Pak Haji. Alhamdulillah. Di atas rata-rata ini. Sangat memungkinkan sekali untuk dibangun karakternya. Luar biasa. Nah, ini yang kelima ini. Yang kelima, musaqqaful fikri. Cerdas dalam berpikir. Ini sudah masuk. Lulu pade masuk ini. Musaqqaful fikri. Musaqqaful fikri. Pakai ta ya, pakai ta. Musaqqaful fikri. Cerdas dalam berpikir. Jadi kesulitan dalam membangun karakter itu kalau bahlul. Ngerti bahlul ya? Kalau ada debil, embisil, idiot, ya bahlul itu di bawahnya lagi, di elongan kono. Ya, bahlul itu di elongan kono ya. Siapa yang pernah belajar psikologi? Nah di situ akan ada menemukan di mana ada debil, embisil, idiot, yang namanya bahlul itu di bawahnya lagi. Nemen berarti. Bahaya ini, ya. Bahaya. Cepat lupaan lagi. Dipesenin, "Le, tolong Ibu beliin mereknya ini."
Dikai wiritan itu dari rumah. Dikai wiritan, takut lupa. Begitu nyampe toko, lupa. Balik mana? Itu bahlul. Contoh bahlul. Bahlul itu ya daya intelektualnya rendah sekali. Ya. Tapi kalau penjenengan semua ini masuk dalam kategori musaqqaful fikri, cerdas dalam berpikir, ini mudah dibangun karakternya, mudah. Sebentar, saya tanya dulu, karakter itu apa sih? What's of the meaning the character? Karakter ini apa? Bahasa Jawanya? Watak. Watu beda mas. Dikonidin aja kalau itu. Lek watak, lah ini watak wong. Jadi sudah jadi karakternya seseorang. Ini bisa dibangun. Kalau yang kelima apa tadi? Musaqqaful fikri. Cerdas dalam berpikir. Si nomor berapa lagi? Sekarang 6. Tak percepat bah. Yang keenam. Apa yang keenam? Mujahidun li nafsi. Bersungguh-sungguh dalam melawan hawa nafsunya. Mujahidun li nafsi. Bersungguh-sungguh dalam berjuang melawan hawa nafsu. Lebih-lebih Ramadan, ya. Hawa nafsu. Nafsu untuk makan, nafsu untuk minum. Aduh, kuat sekali. Hadirin yang saya muliakan, alhamdulillah kita mampu melawan hawa nafsu. Berarti kita masuk ke nomor 6, mujahidun li nafsi. Yang ketujuh, harisun alal waktu, disiplin, pinter menjaga waktu, pinter memanage waktu. Berarti ujungnya disiplin. Disiplin. Kita sudah terlatih disiplin. Kapan waktu subuh? Kita tak pernah subha. Subuhnya dijamak dengan Tuhan. Tak pernah. Misalnya jam 6:30 bangun. Kita sholat subuh. Usolli farda subha rok'ataini. Imaman kerinan wa kawanan. Tidak pernah begitu. Karena sudah dilatih disiplin subuh. Waktu duhur tidak pernah kita sholat sholli fardat tusar duhuri mehme asar. Tidak pernah. Kita dilatih disiplin. Tidak pernah kita sholat asar itu hampir maghrib sholli fardat sarrit asarnya hampir maghrib. Tidak pernah. Karena kita sudah dilatih disiplin. Berarti kita berhak memperoleh kesempatan membangun karakter diri kita. Karena kita memiliki syarat yang ketujuh, apa tadi? Harisun alal waktu. Baik. Apa tadi? Disiplin. Jadi diartikan disiplin aja. Harisun alal waktu. Berarti disiplin. Itu yang bisa dibangun generasi apa? Karakter generasi Gen atau Gen Z ini ya. Yang ke-8. Apa yang ke-8? Munaddamun fi syu'uni, memiliki time schedule. Uripe niku punya time schedule. Apa itu? Jam sekian bangun, jam sekian saya begini, jam sekian begini, jam sekian saya tahajud, jam sekian saya baca buku, jam sekian kebiasaannya itu loh. Jam sekian saya deres Quran sambil nunggu subuh. Nah, misalnya ini wajah-wajah ahli tahajud soalnya. Masya Allah. Luar biasa. Berarti wajah-wajah ahli surga ini ya. Allahumma amin. Sebab ke surga itu besok tidak sendiri-sendiri mas. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang yang bertakwa kepada Tuhannya itu besok digiring oleh malaikat ke surga rombongan. Rombongan cahaya ningati masuk. Ngono besok itu. Nggak bisa panggil satu-satu. Abah Arifin masuk. Ngono. Mas Agus masuk. Gak ono malaikat pipis. Oh ganti Mas Leman. Gak ngono. Kapan mari ini lah sitok-sitok. Besok itu Rom Zumara. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum
ilal jannati zumara. Kata Quran rombongan. Mudah-mudahan termasuk rombongan kula panjenengan ini ya. Kita ke surga bersama-sama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pun yang keberapa? Ke-8 apa tadi Mas? Ini kok lali. Munadzamun fi su'uni. Apa itu? Time schedule. Ingat punya time schedule. Ya, yang ke-9. Ini waktu dikejar-kejar waktu. Yang ke-9. Qadirun alal waqti. Qadirun alal kasbi, mohon maaf. Qadirun alal kasbi. Apa itu? Mandiri. Mandi pakai sabun sendiri. Berdiri di atas kaki sendiri. Ogah ngerepoti wong. Dadi mandiri. Suka ibu-ibu, mandiri ibu-ibu. Mandiri bisa BRI, bisa BCA, bisa BSI. Lain lagi tuh ya. Lain lagi. Jadi makna dari qadirun alal kasbi apa tadi? Mampu mandiri. Itu orang-orang model begitu itu yang mudah dibangun karakternya. Mungkin termasuk kula panjenengan. Allahumma amin. Yang terakhir, yang ke-10, nafi'un li ghairi. Apa? Nafi'un li ghairi. Bermanfaat bagi orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain, untuk manusia yang lain. Itu nggih? Ya. Ini diakhiri sampai jam berapa? Masih setengah jam lagi. Kita buat interaktif. Setengah jam lagi adzan, Mbak. Iya. Kita ya kurang lah jam. Ya, kurang 10 menit. Baik, kurang 10 menit lah ya. Hadirin sekalian, ini saya sudah ceramah oleh 45 menit. Ya. Oleh karena itu diingat-ingat ya. Diingat-ingat. Ini soalnya gak bisa minum soalnya. Pelan-pelan aja. Nah, kata-kata bukan kata hari ini, bukan. Kata-kata yang terakhir, yang ke-10 tadi, apa tadi Mas? Nafi'un li ghairi. Bermanfaat untuk orang lain. Nah, kata-kata manfaat ya. Entah itu manfaat ilmunya, manfaat eksistensi dirinya, manfaat untuk orang lain dengan keberadaannya dia, atau bermanfaat otaknya, sumbangsih pemikiran, ya. Ada lagi bermanfaat apa? Ilmunya, pengalamannya, berbagi di masyarakat. Itu manfaat. Jadi jadilah orang yang bermanfaat berarti. Jadi dengan kata-kata nafi'un li ghairi, bermanfaat untuk orang lain, berarti kita apa tadi? Kata-kata bermanfaat untuk orang lain. Apa tadi? Apa? Di mana kita berada dibutuhkan orang lain. Sebab begini Mas, Mbak ya semuanya. 5 menit lagi kita jawab ya. Ya. An-nasu salatun. An-nasu salasatun. Manusia itu ada 3 jenis. Bukan 2, bukan jenis kelamin. Maksudnya macam. Ada rajulun minhum kal ghada. Yang kedua, rajulun minhum kaddawa. Yang ketiga, rajulun minhum kadda. Pakai hamzah, kaddai. Bukan pakai ain, kaddai. Oh, gue itu. Dai. Kalau pakai hamzah, kaddai. Apa itu maknanya? Manusia ada 3 macam. Yang pertama model manusia, annas rajulun minhum kal ghada. Manusia yang diibaratkan seperti makanan.
Gimana kalau seperti makanan? La budda minhu. Orang kan orang. Orang pasti butuh. Maka jadilah orang seperti makanan itu. Selalu dibutuhkan orang. Di masyarakat dibutuhkan, di sekolah dibutuhkan, di kampus dibutuhkan. Lek ana wong iku goleki, rektore goleki ndang dia ini. Subhanallah. Karena dia tipe manusia yang seperti makanan. Kal ghoda. Yang kedua, rajulun minhum kaddawa. Seperti obat. Yahtaju ilaihi hainal marad. Dia dibutuhkan ketika sakit. Tapi tetap bermanfaat. Tetap dibutuhkan dimanapun kita berada. Karena kita yang kedua seperti obat. Yang ketiga, rajulun minhum kaddai. Seperti penyakit. Na'udzubillah. Apa katanya? Ala kulli hal makruhun. Di setiap keadaan dia selalu dibenci. Jadi keberadaannya wong iku dibenci. Keberadaan wong iku dibenci. Jangan seperti itu. Jangan menjadi manusia yang ada di mana saja dia berada, keberadaannya dibenci orang. Karena seperti penyakit. Na'udzubillah. Pun. Sekarang perhatikan pertanyaan gue. Siapa yang bisa jawab dapat hadiah dari panitia? Saya kembalikan dulu kepada moderator. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz, luar biasa sekali. Mudah-mudahan ini banyak yang nyimak ya, karena ini sangat-sangat penting untuk bekal kita ke depan ya. Nah, ini nanti ada waktu 15-20 menit sambil nunggu adzan ya. Ini ada tanya jawab. Kita prioritaskan yang mau tanya dulu, nah ini istimewanya. Yang mau tanya dulu, silakan. Nanti kalau gak ada yang tanya, ditanya, gitu ya. Ada mau tanya dulu karena materi ini? Ada. Ada yang tanya dulu? Tidak ada. Oke, kalau gak ada yang tanya, ini Ustaz mau kasih pertanyaan, ya. Nanti silakan dijawab. Monggo Ustaz. Oh, sebentar Ustaz, ada yang mau tanya dulu. Oh iya, silakan. Silakan. Sebut nama, nomor rekening. Oh, enggak usah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan dari kami mengenai tadi mengatakan musafir bagi pada saat berpuasa. Pertanyaannya, kapan musafir itu dimulai? Apakah kita berangkat dari rumah, memang kita sudah niat pergi, tapi berangkatnya itu jam 9 misalnya, apakah itu bisa dikatakan musafir? Apa sudah boleh mokel ngono? Injil. Baik. Sudah? Terima kasih. Saya jawab dulu biar saya tidak lupa. Hukumnya kalau memang niat begitu masih dosa besar. Karena dia menyengaja membatalkan sebelum berangkat. Paham ya? Hah? Pembunuhan perencanaan. Baik, begini ya. Misalnya nih, bilang ke istrinya yang nah, nanti jam 9 saya mau ke Surabaya. Sekalian saya tidak sahur hari ini. Saya tidak puasa. Lah, ini cara yang salah, Bunda, ya. Ini cara yang salah. Ini cara orang tidak berilmu. Bagus pertanyaannya tadi ya, untuk pelajaran bagi kita semua. Sudah mah saya tidak puasa hari ini karena nanti jam 9 saya
mau pergi ke Surabaya. Ternyata ada susulan dari kantor, stafnya, ya, bilang ke dia, Pak, kata Pak Rektor, tidak jadi ke Surabayanya. Gelodak, sudah kadung nggak sahur, kadung sudah sarapan. Lah, ini loh yang dimaksud. Kenapa tidak boleh itu? Karena kita tidak tahu jam 9 itu berangkat sungguhan apa tidak. Paham gak? Yang kata-kata faman kana minkum maridon au ala safarin, ya, safar di situ yang dimaksud, ya, yang dimaksud itu boleh mokel, bukan kata-kata boleh tidak puasa. Beda. Boleh tidak puasa dengan boleh mokel. Kalau boleh tidak puasa, dia dari awal sudah tidak puasa. Kayak tadi itu, ternyata gagal ke Surabaya. Paham? Tapi kalau boleh mokel, dia sudah niat puasa, tapi gara-gara tidak kuat, ngewelak nemen, baru mokel. Paham ya? Itu yang dimaksud dalam agama. Yang dimaksud oleh Allah, kata-kata musafir boleh tidak puasa itu boleh mokel, bukan boleh tidak puasa. Salah. Sebab kalau kata-kata boleh tidak puasa, dia sejak subuh sudah ancang-ancang, nanti gue sarapan pecel, jam 7 saya sarapan. Nah itu tak boleh itu ya. Jadi yang benar adalah boleh mokel. Oh, berarti dia puasa dulu. Nah, kalau puasa dulu, kemudian ada kabar dari kampus bahwa ke Surabayanya batal, tidak jadi, dia tetap puasa. Paham sampai di sini? Ya, baik. Ada lagi yang lain? Terima kasih. Ini Ayo. langsung dikasihnya Pak. Ibu langsung. langsung. Iya, dapat Terima kasih, hadiah. Bu. Insyaallah manfaat sekali. Amin. Silakan yang lain. Silakan yang lain, pertanyaan atau ditanya, Ustaz? Bebas. Bebas, mau tanya dulu. Masih ada Nah, ke dalam dulu Pak ini. Boleh. Khusus yang di dalam ini. Cepat ya, cepat, singkat, padat. Ayo adik-adik yang mau bertanya, monggo. Ini monggo dikasih kesempatannya dalam. Boleh putri, boleh putra, monggo. Ada pertanyaan? Loh, belum Kalau ono. ada pertanyaan bisa diajukan lagi untuk ditanyakan. Ada? Ustaz? Nggak ada? Iya, ada Ustaz, ada Ustaz. Ini. Ada? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin menanyakan perihal karakter Gen Z, Ustaz. Ya. Bagaimana cara kita termasuk generasi Gen Z, apalagi yang jauh dari orang tua, menempuh pendidikan di kota Malang ini untuk tidak terjerumus ke dalam hal-hal yang tidak diinginkan, Ustaz. Apalagi dengan pergaulan yang sangat bebas di Malang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Minimal 3. 1. Salimul aqidah. 2. Musaqqaful fikri tadi. Cerdas dalam berpikir, cerdas dalam memilih maksiat atau taat. Ya, yang ketiga, mujahidun li nafsih. Yang keberapa tadi itu? Keenam. Ya. Mampu melawan hawa nafsunya. Misalnya kita sudah mau terjebak dengan sesuatu yang memang diinginkan. Misalnya maksiat. Ya, siapa yang tidak suka maksiat? Semua senang. Ya, semua senang maksiat. Gendaan, senang. Cuma kita punya rem iman, ya kan? Kita masih punya pandangan ke depan. Orang itu tidak akan hidup selamanya. Onok mati nih, onok kuburan di situ. Akhirnya direm, enggak wis, ya. Enggak wis loh, enggak wisnya itu loh, itu namanya rem. Jadi ada 3 mas, ya, salimul akidah, imannya ditoto. Apa tadi? Yang berikutnya yang kelima. Yang kelima itu musaqqaful fikri. Apa itu? Otaknya dipakai, bisa milih yang baik atau yang jelek, memilih yang haram apa yang halal, memilih yang diridhoi Allah atau tidak. Itu
penting. Yang ketiga, yang keenam, mujahidun li nafsi, mampu melawan hawa nafsunya sendiri. Jangan terjebak dengan nafsunya sendiri. Apalagi Ramadan, titik-titik nyalano iblis. Padahal iblis katanya dibelenggu. Ya, yang membelenggu itu kita. Jangan sampai kita terjebak dengan istilah itu. Yang membelenggu itu kita. Di Ramadan kok asik gendaan, yo dhek sing dadi iblis. Cuma ndasi ireng. Ngaten nggih? Kasih hadiah. Ada tiga lagi. Ini. Ini Mas. Bazar. Ya ini. Enggak. Ya. Ayo kurang dua lagi, siap-siap, kurang dua lagi. Siap-siap dua ya. Mas, yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mau tanya, Nama dulu. Namanya siapa? Rekening nggak usah. mau tanya, kalau misal kita lagi perjalanan keluar gitu, maksudnya lagi kerja di luar, terus kita bersama teman, terus teman kita itu mokel, tapi kita nemenin itu gimana? Gak apa-apa mek nemenin. Udah nemenin tapi tetap gitu. Kok mati, Pak? Enggak. Kalau cuma nemenin, nggak ikut nyicipin, kagak apa-apa kali. Udah ya, kan cuma nemenin, cuma sampean dijamin ngelak itu ngono ae. Tapi seandainya sampean itu gak kuat kemudian mokel karena sampean dalam kondisi musafir, boleh-boleh saja. Ya, tapi kadang-kadang kita kuat melok-melok mokel. Wah, jangan. Ya, ukur kemampuan yang tahu diri kita sendiri. Oke, yang keempat. Oh ini. Sekalian Pak Amin, sekalian. Nah, sekalian. Tapi sing genah pertanyaannya. Hadiah wis dikasih no. Hadiah sudah dikasihkan langsung. Ya. Sebenarnya. Ya. Jawab pertanyaannya dulu. Gak genah pertanyaan tak ambil lagi. Nama saya Zakaria, saya ingin bertanya Pak, kalau di bulan puasa, Dari universitas mana? Brawijaya, Brawijaya. saya ini puasa kalau siangnya tidur terus itu boleh nggak Pak? Boleh. Turu wae, tangi salat, turu maneh. Turu mari salat, turu maneh. Boleh, cuma dipecat sama dosennya zaman. Boleh. Ya. Tidur jauh lebih mulia daripada melek ngincang wong adus. Iya tak? Berikan Pak apa hadiahnya sudah. Yang terakhir, Pak Amin. Ya. Jangan diganggu Pak. Jangan diganggu. Yang terakhir. Perempuan. Itu. Ya. Sebutkan nama. Nomor rekening enggak usah. Baik. Mana tadi? Itu ya pertanyaannya. Langsung. Ini terakhir ya. Ojo tanya mana, hadiahin teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan saya Haidina Novira dari Univ UIN Malang. Pernah diajar sama sampean. Aduh. Ini di kelas gue nih. Ya. Silakan. Saya mau tanya mengenai gimana sih caranya orang tua itu biar apa sih bukan karakter religius di saat usia dini, sedangkan orang tua itu kadang ada yang mau anaknya itu mondok dulu pas SD kan, apalagi belum anak itu juga belum tahu gimana. Baik. Sudah ku tahu yang kau mau. Baik ya. Terima kasih pertanyaannya. Hadiah kasihkan. Mana hadiahnya? Pak Amin, hadiahnya. Jangan sih. Sudah berani tanya. Ini rupanya pernah di kelas gue nih ya. Baik, saya tidak merekom
kalau anak durung lulus SD mondok. Masa-masa SD itu masa-masa ngentek-ngentek no kasih sayangnya wong tua. Paham ya? Lah kalau SD sudah dipondokkan, di sana hanya menunggu kiriman, melas gitu ya. Apa bedanya dengan anak yatim? Ibu bapaknya sih masih ada. Saya tidak merekom. Ya, saya tidak merekom. Ya, kalau anak kalau mondok itu biarlah dientek-entek kesek kasih sayang wong tua nang anak. Nanti setelah SD lulus baru dimondokkan. Itu yang saya perbuat yang saya lakukan kepada anak saya. Kalau masih kasih sayang orang tua akan tumpah kepada anak, sementara anak sudah di pondok, ketemunya 1 bulan sekali, dia menunggu dan menunggu. Aduh ya Allah, tersiksa batin. Jangan ya. Makanya pendidikan dini itu pilihlah pendidikan dasar anak yang mengajarkan 2, akidah, akhlak. Ya, kalau di pondasinya sudah tertanam akidah akhlaknya, maka setelah lulus SD atau MI silahkan cul. Paham sampai di sini? Ya, jangan masih kecil, jangan. Saya tidak merekom itu. Ya, tidak merekom. Ya, hilanglah masa-masa kejayaan kasih sayang anak itu. Demikian barangkali Pak. Ubur-ubur ikan lele. Wayai. Tak serah no panitia le. Demikian dari saya. Kacepot gula mira. Mon beri selopon anyo na sapora. Sakit bangkong kek sarana. Sekalangkong saporana. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Doa ini. Bukan doa. Saya doanya kalau saya doa itu setelah dibatalin. Nah ini doa apa ini? Doa tidur apa doa makan? Oh doa majelis. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nanti pas dibatalkan saat kita berbuka nanti ada suara dari saya yang diamini dalam hati Anda ya. Nanti ya. Kalau setelah doa kita dikir sebentar. Ya. Dan nanti doa doa buko nanti ya. Sekarang doa penutup majelis, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Hamdan yuafi ni'amah wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Salawatan takunu laka ridaan wa li haqqihi adaan. Allahumma ya Allah jammilna bis-sihha wal 'afiyah was salamah wa haqqqiqna ya Allah bit taqwa wal istiqamah wa a'idna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Ya Allah nawwir qulubana bi nuril iman. Ya Allah nawwir qulubana bi nuril Islam. Ya Allah nawwir qulubana bi nuril Quran bi barakati Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.